Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, para tamu undangan dan grup Anafre yang telah aktif dalam pelaksanaan 17 tahun berdirinya gedung gereja pada Minggu 14 Juli 2024, baik dalam acara pelelangan dan juga makan sumbang. Juga secara khusus kepada PHBG yang telah mempersiapkan jalannya acara dimaksud. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman ibadah pagi hari ini dan seluruh rekan-rekan majelis jemaat, segenap pendukung ibadah, kustor organis kantoria, tim multimedia dan sound system, pengisi pujian dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya peribadahan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Demikian warta Minggu 21 Juli 2024. Atas perhatian warga jemaat diucapkan terima kasih. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah Minggu Sengsara ketiga akan dilayani oleh Pendeta Markus Makatita MTH, pelayan umum GKI di Tanah Papua. Tuhan memberkati.
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Karena itu, menyambut hadirat Allah yang kudus di minggu pagi ini, jemaat diundang berdiri dan bersama-sama kita melakukan Mazmur 84 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Alangkah elok rumahmu. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu. Kita akan ada dalam pujian berbalasan. Kita memuliakan Tuhan dengan membaca berbalas-balasan kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan menyediakan kita, umatnya dan kawanan domba-gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mengaminkannya kita memuliakan Tuhan. Rohani 55 ayat 4. Jangan terpadamlah kasih-Mu yang betah di hatiku, agar ku bagikan banyak kesukaan bagi sekalian yang ku temui, yang ku temui.
Kita akan mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan kitab Mazmur 51 ayat 1 sampai 14. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Kita aminkannya dengan nyanyian rohani nomor 139 ayat pertama. Ya Allah. Ya Allahku, cahayamu, terang kudus belaka, dan kamilah manusia berdosa bercelaka. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa ada pengampunan dosa firman-Nya di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kita dapat membaca berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, Sebab Tuhanlah Allah, itulah kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Selalu gembalaku. Selalu gembalaku, beri hatiku senang di padang hijau di tepi telaga tenang, diberinya jiwaku segar, dan karena namanya ditunjukkannya
jemput kita bangkit berdiri. Dengarlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam hidup kita. Yesus berkata, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk kita melakukan hukum Tuhan, memasuki minggu kerja yang baru dalam tugas dan panggilan kita. Jemaat disilakan duduk. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dan berdoa dalam bentuk pujian. Singers akan menyanyikan pujian Rohani 95 dan kita dalam sikap doa untuk menyiapkan hati membaca firman. Dalam sikap saat teduh dan berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan mengasihi Tuhan, Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita. Pembacaan minggu ini kita buka dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Sekali lagi bersama kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Petrus pasal 4, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Bagian ini kita akan mengikuti secara seksama dan saya baca bagi kita bersama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Diberkatilah kita yang membaca dan merenungkannya, terlebih ketika kita melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati dan mengasihi Tuhan, Shalom. Hari-hari ini menjadi hari yang dimana kita harus belajar bersyukur. Karena kalau kita menyadari perjalanan hidup Bapak Ibu dan saya dalam minggu ini, tangan dan kasih Tuhan telah menyertai kita sekitar 203 hari. Tepatnya 29 minggu dalam bagian Bapak Ibu dan saya di tahun 2024. Maka pada bagian ini saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, dengar baik. Ketika kita masih ada sampai hari ini, itu karena Tuhan. Amin. Maka tidak heran kenapa Bapak Ibu dan saya harus ada dalam bagian ini. Karena ini menjadi sebuah penyataan iman, ini sebuah penyataan syukur, dan ini sebagai bagian di mana kita menyadari siapa kita dan siapa Tuhan. Maka tema kita pada minggu ini berbicara tentang orang percaya pengurus kasih karunia Allah di dunia ini. Bagian ini menjadi sebuah bagian yang sungguh luar biasa, karena ini menjadi sebuah penyataan iman dalam sebuah pengalaman yang dimana Petrus sebagai murid Tuhan, namun juga di dalam perjalanan imannya, dia menyadari tentang kehidupannya, tentang perjalanannya, tentang bagian yang memang dia ungkapkan secara khusus dalam kitab Petrus ini, supaya betul-betul Bapak Ibu dan saya memahami tentang apa yang menjadi makna dan bagian yang Allah sedang nyatakan bagi jemaat secara khusus yang Petrus layani, tetapi juga bagi persekutuan jemaat Alfa Omega Bayangkara, supaya dalam kehidupan kita menyadari tentang bagian kita yang pertama sebagai orang percaya, namun juga dalam panggilan kita yang hari ini Tuhan sedang beri. Kalau kita baca secara utuh dalam tulisan Petrus, maka ada 4 bagian yang Petrus coba ungkapkan bagi kita, yang di dalamnya berbicara tentang bagaimana umat Tuhan dalam sebuah bagian mereka untuk ada dalam kesungguhan secara iman, kasih yang secara utuh terhadap Tuhan, dan bagian kehidupan mereka yang hari semakin hari mereka harus semakin sungguh-sungguh sekalipun ada tantangan dan rintangan. Dan pada bagian yang akhir bagaimana Petrus mengingatkan bahwa dalam sebuah tantangan rintangan ada tangan Tuhan yang selalu nyata. Itu kalau Bapak Ibu baca dalam bagian kitab Petrus secara utuh. Kita lihat dalam ayat 7 sampai 11 ketika kita berbicara tentang orang percaya pengurus kasih karunia Allah di dalam dunia. Apa yang menjadi bagian makna ketika kita renungkan bagian ini? Mari kita lihat ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ayat ini Petrus sedang mengingatkan jemaat yang ada maupun bagi kita hari ini, supaya bagaimana dalam kehidupan kita belajar menguasai diri kita. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu duduk hari ini, engkau duduk tetapi ada begitu banyak yang engkau sedang lewati. Pergumulan dengan suamimu, pergumulan dengan istrimu, pergumulan dengan anak-anakmu, pergumulan dalam hidup yang hari ini. Begitu berat tekanan himpitan yang kita tidak tahu di titik mana kita akan lari. Tapi di titik ini Petrus mengingatkan betapa penting kita menguasai diri. Karena di dalam ketika kita menguasai diri, di situ puncak di dalam kehidupan kita untuk ada dalam sebuah perenungan secara iman. Supaya apa? Bapak Ibu ada dalam sebuah kasana yang dimana Mazmur 90 ayat 12 katakan apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya apa? Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya percaya ketika kita bisa menguasai diri kita, maka ayat 7 mengingatkan kita tentang apa? Doa. Maka doa menjadi penting bagi kita hari ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, Petrus ingatkan buat bagiannya ketika dia sebagai hamba Tuhan, dia harus banyak berdoa karena banyak tantangan.
Petrus menjadi murid yang tidak biasa. Kalau Bapak Ibu flashback kembali ke belakang hidup Petrus, Alkitab mencatat dia murid yang sangat disayang Tuhan. Perjalanan di mana Yesus ada, Petrus hadir dalam bagiannya. Bahkan dalam penyataan iman, Petrus selalu menunjukkan tentang dirinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup Petrus antara perkataan dengan hati dan bagiannya berbeda. Maka proses itu menjadi pengalaman iman yang dimana Petrus sadar betul bahwa ketika di dalam hidupnya dia tidak bisa menguasai diri dalam sikap dan tindakannya, maka ada kecerobohan, ada bagian di dalam. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara, perjalanan iman Petrus dan pelayanannya, Alkitab mencatat dia murid yang sangat disayang Tuhan. Tapi Alkitab catat juga dia pribadi orang yang menyangkal Yesus bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi Alkitab catat 3 kali. Maka dalam bagian ini Petrus ungkapkan di dalam bagiannya supaya bagaimana sebuah ketenangan itu membawa dia dalam sebuah nilai yang dimana dia belajar untuk ada dalam sebuah perenungan hidup, namun juga dalam sebuah penyerahan di dalam doa. Maka hari-hari ini apapun masalah kita, pergumulan kita, tantangan kita, sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, marilah kita banyak berdoa. Amin. Alkitab mengingatkan kita, doa adalah sebuah nafas dalam kehidupan orang percaya. Kenapa engkau rasa berat hari-hari ini? Karena engkau tidak pernah berdoa. Bagian ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, siapa yang selalu berdoa diberkati. Siapa yang banyak berdoa banyak berkat. Dan siapa yang tidak berdoa tidak ada berkat. Maka bagian ini membawa kita supaya mari ketika kita bicara tentang pengurus kasih karunia, maka di situ ada apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab di dalamnya bicara tentang apa? Menyadari tentang siapa kita dan siapa sang pemilik kebun anggur ini. Kalau hari ini di tengah-tengah jemaat ini ada majelis persiapan yang dimana akan ada dalam sebuah panggilan, sekitar tadi Ibu Pendeta sampaikan 16 orang. Bagian ini mengingatkan kita juga soal tanggung jawab, soal komitmen, dan soal panggilan. Dengar baik, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kalau hari ini engkau terpanggil, bahkan engkau ada dalam bagian yang terpilih, kuncinya satu, setia. Bagaimana engkau setia? Belajar penyerahan diri secara total. Karena apa? Terlalu banyak tantangan, terlalu banyak pergumulan, terlalu banyak hal yang hari ini ketika orang bicara pelayanan, banyak alasan. Dengan 1000 alasan yang hari ini ada di dalamnya. Tapi ketika kita menyadari pelayanan adalah anugerah, maka ada berkat-berkat yang Tuhan nyatakan. Amin. Lagu sekolah minggu bilang apa? Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Saya terlalu yakin hari ini orang yang menabur dengan air mata pasti pulang dengan sorai-sorai. Amin. Yang kedua, mari kita lihat ayatnya yang ke-8. Kita perhatikan. Katakan apa? Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini, ketika kita berbicara tentang orang percaya, pengurus kasih karunia Allah di dunia, maka dunia hari ini akan melihat rupa. Allah melihat hati. Maka Petrus ingatkan betapa penting penyataan kasih. Kenapa kasih itu menutupi segala dosa? Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya mengasihi Allah, Bapak Ibu dan saya akan ada dalam sebuah nilai iman yang hari ini kita akan melihat apapun
Ketika mungkin orang menyakiti hati engkau, engkau mampu melepaskan pengampunan. Ketika hari ini engkau menyatakan bahwa engkau mengasihi Allah, maka engkau akan memberi diri hidup dalam panggilanmu. Untuk engkau ada dalam kebun anggur Tuhan, untuk engkau menyadari bahwa hidup adalah kesempatan, untuk engkau menyadari tentang bagian ketika engkau mengasihi Allah, maka di tengah-tengah apa yang ada pada kita, kita beri. Supaya apa? Kehidupan kita menyadari betapa pentingnya kita ada dalam sebuah kasih, dan kasih itu kita mengasihi Allah. Kalau engkau mengasihi Allah, maka hari-hari ini dalam setiap tantangan rintangan engkau tidak terikat dalam sinkretisme, animisme, dinamisme, bahkan okultisme. Ada begitu banyak orang-orang hari ini jemaat ketika pendeta dalam pelayanan diakonia, tetapi ketika perkunjungan mereka suruh pendeta majelis berdoa. Pada bagian ini bagian yang harus kita kerjakan. Tapi pada bagian yang lain, ketika mereka pergi ke pendeta ataupun pendeta datang dan majelis datang bergumul dan berdoa, mereka pergi ke orang-orang pintar. Untuk apa? Bagian-bagian lain yang diupayakan, yang berpikir bahwa ini baik. Padahal bagian-bagian ini menjadi sebuah bagian yang tidak mempermuliakan Tuhan. Maka bagian ini juga mengingatkan kasih terhadap sesama. Kenapa kasih itu menutupi dosa? Sejauh mana kita mengasihi Tuhan, sejauh mana kita mengasihi sesama kita. Kalau engkau mengasihi sesamamu, maka apapun perlakuan suamimu terhadapmu, mungkin engkau sebagai istri kecewa, kau marah ketika engkau dikhianati, kau sedih ketika bagian dalam hidupmu tidak diperhatikan. Tapi ketika kasih terhadap sesama, bagian ini engkau mampu melepaskan pengampunan terhadap suamimu. Ketika engkau hari ini disakiti oleh istrimu, dalam bagian mereka yang tidak memperlakukan engkau dengan baik sebagai suami, kau juga mampu melepaskan pengampunan. Anak-anak yang ada, mungkin hari ini engkau kecewa dengan orang tua. Sikap mereka, tindakan mereka yang seolah-olah mereka tidak bisa jadi teladan, mereka tidak bisa jadi contoh, mereka hanya bisa bercakap, berkata, tetapi hidup dan kehidupan mereka tidak mencerminkan apa yang mereka katakan. Bagian ini mau mengingatkan, sejauh mana engkau mengasihi sesamamu dalam penyataanmu kepada Tuhan. Ingat baik anak-anak, Alkitab tidak berkata bahwa kalau orang tuamu baik, maka engkau hormati mereka. Tapi Alkitab catat, ketika anak-anak menghormati orang tua, apapun keadaan mereka, baik yang baik, baik yang tidak baik, ketika bicara tentang orang tua, itu adalah wakil Tuhan. Sejauh mana apapun kekurangan mereka, itu bagian mereka dengan Tuhan. Tapi tetap ketika engkau sebagai seorang anak, ketika bicara tentang kasih, maka hukumnya wajib kau hormati mereka. Supaya apa? Berkat yang Efesus katakan apa? Engkau akan ada dalam sebuah tanah yang dijanjikan Tuhan. Kau akan melihat masa depanmu, hari depanmu yang gilang gemilang. Dan saya terlalu yakin hari-hari ini, anak-anak yang menghormati orang tua, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan ada dalam bagian hidupmu, langkahmu, masa depanmu, supaya engkau ada dalam sebuah bagian. Hari ini Bapak Ibu, kalau lihat dalam media viral di Facebook maupun di TikTok, ada satu keluarga di Tangerang, bagaimana mereka ditinggalkan anak-anak mereka. Mereka mengalami kematian yang cukup tragis sebagai orang tua. Dalam bagian mereka membesarkan, mereka mendidik, mereka membawa mereka dalam puncak bagian yang luar biasa. Tapi berita yang Bapak Ibu ikuti baik, bagaimana mereka mengalami kematian sampai di titik yang tidak biasa. Bayangkan sekian waktu dalam rumah, suami istri sampai membusuk. Betapa hati seorang anak yang hari-hari ini dalam bagian ini menjadi sebuah pelajaran pengalaman untuk kita lihat. Orang tua yang ada, bagian ini penting supaya kita juga ada dalam sebuah perenungan. Kita didik anak-anak hari-hari ini tidak biasa. Karena situasi hari ini, orang yang dekat
jadi jauh, orang yang jauh jadi dekat karena apa? Handphone itu, HP itu. Sehingga situasi ini betul-betul Bapak Ibu orang tua, betapa pentingnya kita buat touch sentuhan dalam keluarga. Kenapa? Sejauh mana engkau pun sibuk, sejauh mana kondisi hari ini, betapa penting engkau membangun hubungan. Karena dalam berita itu memang anak-anak tawar juga ketika anaknya itu cukup hubungan dengan orang tua tidak harmonis. Dan bagian ini membuat mereka tidak secara hubungan tidak baik dan mengakibatkan sikap mereka seperti itu. Walaupun bagian ini menjadi bagian yang tidak elok ketika bicara tentang kehidupan. Tetapi di titik ini ada dua sisi yang kita lihat. Betapa pentingnya kita sebagai anak-anak untuk sadari ini. Kalau hari ini orang tua melahirkanmu, membesarkanmu, menjagamu, bahkan membawa engkau sampai di titik karir yang puncak. Orang tua yang satu bisa membesarkan anak yang 3, 4, 5, 6, dan sekian. Tapi berapa banyak hari ini anak-anak yang sekian ini yang merawat orang tua yang satu, yang 2 hari ini, hitung dengan jari. Maka ingat baik, kesempatan bagian ini mengingatkan kita bahwa kasih menutupi banyak hal ketika bicara bagian ini. Sejauh mana kita mengasihi Allah, sejauh mana kita mengasihi manusia. Ketika kita kasih Allah, kita akan sungguh-sungguh taat dalam bagiannya. Yang terakhir, kita lihat ayatnya yang ke-10 dan 11. Dikatakan apa? 1, 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, Bapak Ibu Saudara, perlu kita pahami latar belakang dalam bagian ini. Jemaat yang Petrus layani ini adalah sebuah jemaat yang mereka jemaat diaspora. Artinya apa? Ini menjadi tempat yang tidak biasa di mana Petrus layani. Tetapi juga dalam konteks ini, bagaimana pentingnya untuk apa yang ada pada jemaat itu untuk mereka beri. Karena kekuatan dari persekutuan itu, ketika kita berbicara tentang apa yang ada pada kita bersama, itu menjadi sebuah kesatuan. Ketika itu menjadi bagian di dalamnya kita ada dalam sebuah pemberian diri secara utuh, namun juga memberikan apa yang ada pada kita. Dalam konteks ini, Petrus ingatkan supaya mereka layani satu dengan yang lain. Mereka sungguh-sungguh dengan bagian mereka, talenta mereka dalam bagian apa yang ada. Maka bagian ini mengingatkan kita soal hari ini kita punya apa yang ada pada kita. Hari ini Bapak Ibu lihat gereja kita hari ini kiri samping muka belakang dalam posisi yang proses pembangunan. Kita punya apa hari ini? Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, atau mungkin bagian yang hari ini kita miliki keuangan kita. Dimanapun hari ini engkau ada dalam posisi ini, bagian ini mengingatkan kita. Kita belajar untuk apa yang Alkitab mengingatkan kita. Mari kita layani satu dengan yang lain. Supaya apa? Kehidupan kita betul-betul akan ada dalam sebuah kasih dan anugerahnya. Untuk bagaimana kita belajar dalam bagian yang Alkitab catat. Siapa yang setia dalam perkara kecil, dengar baik, Tuhan akan memberkati engkau dalam perkara besar. Hari ini mungkin engkau memberi waktumu untuk gereja ini. Tuhan juga akan memberi waktunya untuk hidupmu, untuk hari-harimu. Hari ini engkau memberi pekerjaanmu dalam bagian berkat yang engkau terima, engkau persembahkan buat Tuhan. Tangan dan kasih-Nya, dalam nama Yesus saya berdoa, dibukakan tingkap-tingkap langit dalam berkat-Mu. Untuk engkau akan melihat tanda heran satu kepada tanda heran
yang lain. Dan saya terlalu yakin bagian ini mengingatkan kita bagaimana kehidupan kita, supaya mari kita belajar dari jemaat yang Petrus layani. Bagaimana kita belajar memberi tumpangan. Kata tumpangan ini berbicara tentang apa? Kembali, kasih. Kata tumpangan ini berbicara tentang apa? Apa yang ada pada kita. Sehingga mari hari ini bukan soal 1, 3, 5 atau berapa yang ada pada kita, tapi soal hari ini perumpamaan tentang talenta itu kita renungkan. Bagaimana ada yang diberikan 1, bagaimana yang diberikan 3, bagaimana ada yang diberikan 5 dalam bagiannya. Siapa yang setia dengan bagian apa yang ada padanya, Tuhan akan tambahkan. Dan doa saya hari ini, kiranya tangan Tuhan menyertai dan memberkati kita, untuk kita akan melihat tanda heran satu kepada tanda heran yang lain, memasuki minggu yang baru dalam tugas dan kerja kita. Amin. Sekali lagi diberikan kesempatan satu pujian dari anak-anak SMK Negeri Kesehatan Jayapura. Tanya dong apa?
Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kepadanya, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena ia mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberi persembahan, kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 428. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang lahan. Lihatlah sekelilingmu, yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang. Milik siapa ladang itu, untuk siapa tuaiannya? Milik Allah dan untuk Allah isi dunia kerajaannya. Lihatlah, pandanglah, bukankah seisi dunia dicemarkan oleh dosa, tapi Allah telah mengutus juru selamat untuk semua. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Memang banyaklah tuaian, bekerja hanya sedikit. Minta Dia yang punya ladang mengirim. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai.
Bapak Ibu Jemaat, izinkan saya menyampaikan beberapa keluarga yang telah membawa pengucapan syukur maupun persepuluhan. Yang pertama dari keluarga Bapak Ferdi Selalurin, di mana mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan di tengah-tengah keluarga, anak-anak, dan pergaulan pendidikan, terutama bagi anak dalam mencari pekerjaan. Dan Ibu Kristina Matan Leru, yang dimana hari ini dalam proses pemulihan. Keluarga menyatakan syukur juga, tapi mengajak kita untuk menopang dalam doa. Yang kedua dari keluarga Yoeni Monim, di mana ibu keluarga mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kasih Tuhan sepanjang bulan Juli, terlebih bagi Ibu Herlin Beatrix M. Monim dalam tugas dan pekerjaan, pergumulan bagi anak-anak, anak Joshua, Moses, dan Gloria dalam pekerjaan, usaha, dan pergaulan. Yang ketiga dari keluarga Bapak Jimmy Wakum, di mana mengucap syukur operasi boleh berjalan dengan baik, terlebih anak terkasih Tiffany Wakum yang dimana berulang tahun pada tanggal 19 Juli 2024, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai. Yang keempat dari Ibu Emma Bitbit yang berulang tahun ke-57 pada hari Kamis, kiranya kasih dan anugerah Tuhan memberkati Ibu dalam tugas, pekerjaan, dan keluarga. Yang kelima dari keluarga Bapak Petrus Haselo yang mengucap syukur atas ulang tahun dari adik Krishna Heselo dan anak Claudia Cynthia Waibro dan anak Tamariska Heselo dalam memasuki pendidikan PAUD, dan penyertaan Tuhan boleh kembali dari Loere setelah ibadah 40 hari terpanggilnya almarhum Benyamin Tecuari. Kedua, ada 4 keluarga yang membawa perpuluhan. Yang pertama dari Ibu Rosie Wanda, yang kedua dari Ibu Herlin Beatrix Monim, dan yang ketiga dari keluarga Bapak Petrus Heselo, dan yang keempat dari Ibu S. Muar Sar. Kita berdoa biarlah Tuhan memberkati apapun yang menjadi pemberian umat Tuhan dan persembahan yang telah kita beri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyadari Engkau adalah Allah yang menjadi Allah Jehovah Jireh, sumber dari segala berkat, yang menyertai kami, yang menuntun kami, dan yang memberkati kami, baik secara pribadi, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah usaha, pekerjaan, bahkan buah pelayanan kami di kebun anggur Tuhan. Itu karena Tuhan. Karena itulah dalam persekutuan jemaat Alfa Omega Bayangkara, kami membawa pengucapan syukur, kami membawa persepuluhan. Kiranya apapun bagian dari tiap-tiap pribadi dan keluarga yang telah membawa pengucapan syukur dan persepuluhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami yang boleh membawa persembahan di saat ini, aksi yang akan kami beri, kiranya itu menjadi bagian dari penyataan syukur kami, di mana Tuhan telah menyertai kami sepanjang minggu yang kami lewati. Kami sadar bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan. Berkatilah setiap kami yang memberi dengan sukacita, dibukakan tingkap-tingkap langit. Berkat itu turun bagi kami semua. Tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, Tuhan jualah yang selalu nyatakan berkat-Mu. Setiap kami yang Tuhan percayakan mengelola bagian dari persembahan ini, Tuhan beri kami hikmat supaya kami dapat mengelola dengan baik. Beri kami roh takut akan Tuhan, supaya dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan hati kami bertanggung jawab mengelola apa yang menjadi pemberian umat-Mu, baik kami di tingkat jemaat,
di tingkat klasis maupun di tingkat sinode. Bapa berkati. Ini syukur, doa yang kami nyatakan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya jemput kita bangkit berdiri. Dalam tata liturgi minggu ketiga, kita akan mengucapkan pengakuan iman dalam persekutuan gereja Tuhan dan mengaku di segala tempat dalam bentuk nyanyian yang menyanyi dari nyanyian rohani nomor 77 ayat 1 sampai 3. Percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, Khalik langit, laut dan bumi, segenap dunia besar, oleh rahmat-Nya karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Ku percaya Yesus Kristus, Ia anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang telah kena sengsara, mati dah ditanamkan, bangkit lalu naik ke sorga, memegang kerajaan. Ku percaya dan ku mohon Roh Kudus kesungguhan yang mengaruniai gereja hidup dan persatuan, usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, beri gereja bersekutu, percayanya jernih. Silakan duduk. Mari kita akan bersatu dalam doa, menyerahkan segala pergumulan kita, menyerahkan apa yang menjadi bagian yang sedang kita lewati kepada Tuhan, supaya Tuhan terus ada dalam setiap bagian kita. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, ajarlah kami Tuhan untuk kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Kami menyadari tentang siapa kami dan siapa Tuhan dalam kehidupan hari-hari ini,
yang dimana kami melewati dalam segala hal dengan segala tantangan rintangan yang begitu hebat kami lalui. Kami menyadari kalau kami ada sampai saat ini itu karena Tuhan. Karena itu kami terus bergumul, kami terus berdoa, kami terus berserah supaya tangan dan kasih dan anugerah nyata bagi kami. Ketika kami bergumul dalam gereja ini secara khusus, bagi jemaat kami yang sedang sakit bahkan dalam masa pemulihan, kami menyerahkan Bapak Moses Mampoke, kami menyerahkan Bapak Cimi Waku, kami menyerahkan Saudara Benyamin Suibu, dan kami menyerahkan Ibu Yohana Rumanase, dan juga Mama Yosina Tomkau, dan Ibu Alwice Tomkau, Bapak Obed Tomkau, Bapak Daniel Inggamer, dan Ibu Agustina Atalo Bitbit, yang dimana sedang dirawat di Rumah Sakit Yoari Sentani. Kami percaya bahwa Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang akan beracara bagi mereka memulihkan, menyembuhkan, dan selalu nyatakan kuasa-Mu lewat para dokter, para medis, obat, makanan, minuman. Bahkan beri kekuatan penghiburan sukacita bagi kami keluarga yang senantiasa mendampingi setiap orang-orang yang kami kasihi. Kami nyatakan kepadamu, kami berdoa juga menyerahkan kami sebagai lansia, janda, duda, anak yatim dan piatu. Bapa tolong kami Bapa, bahkan kami disabilitas, mari Engkau menolong kami. Kami percaya hanya kepada Tuhanlah kami berserah di tengah-tengah pergumulan tantangan yang hari ini kami harus lewati dalam bagian kami, di tengah-tengah tanggung jawab kami yang begitu berat sebagai lansia dalam usia senja kami, sebagai janda kami harus berdiri sebagai mama dan sebagai bapa bagi anak-anak kami. Kami bergumul, kami berdoa, bahkan kami juga sebagai duda yang berdiri sebagai bapa tapi juga berdiri sebagai mama. Bahkan ketika kami sebagai anak yatim dan piatu dalam ketiadaan orang tua kami yang dimana kami tidak tahu harus mengandalkan siapa. Bapa, pegang tangan kami. Bapa, beri kami kekuatan, sukacita, damai dan sejahtera supaya kami mampu dalam segala hal. Kami berdoa untuk kami dalam majelis antar waktu. Rencana ada 16 orang yang akan mengambil bagian sebagai penetua dan siamas. Bapa, berkati di tengah-tengah rencana peneguhan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024. Ajarlah kami berkomitmen dengan Tuhan di tengah-tengah kesempatan yang luar biasa Tuhan beri bagi kami sebagai hamba-hamba-Mu. Ketika kami setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberkati kami dalam perkara besar. Tolong kami pada hari Minggu 28 Juli, kami juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Ajarlah kami untuk kami menyiapkan hati, pikiran, dan diri kami untuk kami memaknai arti dari pengorbanan dan tubuh dan darah Kristus sebagai bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Berkati juga upaya usaha majelis jemaat dalam pemenuhan pembayaran pastori jemaat, bahkan juga dalam pembangunan gereja ini. Bapa, kami tahu secara ekonomi situasi hari ini dalam kondisi yang tidak biasa. Kami percaya Tuhan jualah yang akan menggerakkan setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan akan menggerakkan bagian ini untuk memenuhi segala apa yang dibutuhkan untuk upaya majelis jemaat dalam pemenuhan pembayaran pastori jemaat yang dimana hamba-Mu tinggal
Ibu Pendeta Esther Wanda bersama dengan suami Bapak Sanggenafa dan anak-anak. Bapak, kami yakin bahwa ada bagian yang akan Tuhan bukakan. Berkati juga kami sebagai panitia. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh setia, taat dalam bagian kami untuk membangun rumah-Mu. Berkati Bapak Derek Hagemur dalam tanggung jawabnya sebagai panitia. Bapak beri kekuatan, kemampuan, kesehatan dengan seluruh kepanitiaan yang ada. Satu hal yang kami rindu, bahwa Tuhan yang menjadi dasar dari gereja ini, maka Tuhan jualah yang akan menolong dalam proses pembangunan ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi PHMJ, Majelis Jemaat, pelayan unsur. Bapak tolong kami semua dalam pelayanan yang akan kami kerjakan, kami lakukan. Terlebih di minggu ini dalam pelayanan yang kami beri. Memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Esther Wanda. Beri dia hikmat, kemampuan, kecakapan, dan kasih. Supaya dalam anugerah-Mu, Tuhan yang memilih dan menetapkannya sebagai ketua majelis jemaat. Namun juga Tuhan yang memanggil hamba-Mu sebagai hamba Tuhan. Tuhan pakai terus menjadi Allah Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Memberkati kami juga yang selalu menopang suami kami, istri kami dalam pelayanan di kebun anggur Tuhan. Kesetiaan kami, komitmen kami, dan topangan kami menjadi bagian pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan kehidupan kami memasuki minggu yang baru dalam tugas dan kerja sebagai seorang ASN, sebagai TNI dan Polri, sebagai politikus, maupun juga sebagai karyawan-karyawati, penjual pinang, tukang ojek, petani, nelayan, apapun profesi kami, bahkan kami yang sedang mencari pekerjaan. Bapak berkati, supaya dalam kasih Tuhan, kami tidak tahu di minggu yang akan kami lewati seperti apa, tapi satu keyakinan iman bersama dengan Yesus, kami akan cakap dalam segala perkara. Ini iman kami, ini doa kami. Kami mengucap syukur untuk persekutuan di pagi hari ini. Berkati anak-anak SMK Kesehatan Jayapura yang boleh memuji Tuhan di pagi hari ini. Pujian mereka sebagai anak-anak muda regenerasi masa depan gereja ini, bangsa ini, Tuhan berkati. Memberkati kami Bapak Ibu Majelis Jemaat dan setiap kami yang boleh ada dalam pelayanan maupun dalam peribadatan. Bapak berkati tim multimedia, kostor yang ada, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 165 ayat 1-2 dalam keadaan duduk, dan ayat 3 saya jemput kita bangkit berdiri. Yesus memesan. Yesus memesan dalam malam gelap, hendak kita jadi lilin yang gelap. Akan hormat Tuhan bercahayalah, anak masing-masing di sudutnya. Yesus menegur, aku tahu tetap lilin mana terang dan mana yang gelap. Kalau sudah suram atau terang cerah, anak masing-masing di sudutnya. Yesus memesan, lihatlah benar bumi yang berdosa susahnya
tembaga bercahayalah, anak masing-masing di sudutnya. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan, pergilah damai dengan damai dan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kehadiran kita pada Minggu pagi hari ini tanggal 21 Juli 2024. Kehadiran pria 42 orang, wanita 75 orang, anak-anak 21 orang, dan jumlah keseluruhan 137 orang. Demikian jumlah kehadiran kita di Minggu ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 165. Yesus memesan untuk mengantar pelayan dan kita untuk berjabat tangan di depan pintu gereja.